Sebuah penjara kedatangan seorang pembunuh dengan tato di sekujur tubuhnya yang kekar. Ia pun menjadi penghuni baru di dalam penjara. Seorang gendut melempar ciuman kepadanya. Yang lain dari ranjang bagian atas juga menatapnya. Mereka seperti sangat menyambut kehadirannya. Petugas patroli pun tertawa mendengar suara mereka. Mereka berdua mencoba melihat suasana di sana. Ternyata si gendut tergeletak di lantai. Ia tanpa ragu menatap petugas itu. Mereka tertidur. Ini adalah sebuah penjara yang ketat berisi orang-orang yang menyeramkan. Setiap hari dari mereka memiliki tenaga yang begitu kuat. Di pagi hari ketika Jason sedang sarapan di kantin, seorang berkepala botak datang menghampirinya. Kedua orang yang duduk di sebelahnya pun langsung pergi. Nampaknya sang senior ingin membuli dirinya yang baru di sana. Orang itu berdiri mendekati sarapan Jason, lalu meludahinya. Jason berusaha untuk sabar dan tidak mencari masalah. Saat itu juga dari belakang muncul seorang keparat lagi. Kau itu yang membunuh istrimu sendiri ya? Atau terkena kasus pedofilia? Kedua kalimat itu benar-benar membuat Jason emosi. Ternyata istrinya dibunuh oleh pembunuh misterius. Dan ketika ia terbangun, tangannya tengah memegang sebuah pisau. Sudah istrinya meninggal, ia juga harus masuk penjara. Sosok di belakangnya pun tak berhenti menyindirnya. Jason sudah tak tahan. Ia mengambil piring sarapannya, lalu menghajar muka mereka. Si botak pun diam-diam meninjunya dari belakang. Tempat makannya pun mulai penyok. Saat itu petugas keamanan membawa senjata lalu mengepung mereka. Dan pria yang mencari gara-gara itu pun babak belur dihajar oleh Jason. Petugas penjara memberitahu bahwa Jason telah memancing keributan. Sebab si botak yang ia hajar barusan adalah senior di penjara ini. Ia pun dibawa ke ruangan kepala lapas, Lisa. Ia mencari Jason karena sebuah tujuan. Ternyata Jason pernah menjadi seorang pembalap mobil yang handal. Dan di penjara itu mengadakan perlombaan mobil maut secara berkala. Lomba itu adalah lomba yang begitu kejam dan menyeramkan. Sedangkan mereka akan mendapatkan untung yang banyak dari siaran langsung yang diadakan. Juara terakhir lomba ini adalah seorang pria bertopeng yang pernah menang 4 kali. Namun ia meragukan pria bertopeng itu di lomba kelima ini. Pria bertopeng itu memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Demi rating dan popularitas, ia meminta Jason untuk menyamar menjadi pria bertopeng itu. Sebagai imbalan, jika ia menang, ia akan dibebaskan. Demi membuktikan kejadian di balik kematian istrinya, ia pun setuju. 3 orang ini adalah rekannya dalam geng mobil. Mereka memberitahu peraturan perlombaan bahwa lomba ini terbagi menjadi 3 babak dan sebisa mungkin agar mengalahkan semua musuh di babak pertama, serta bertahan agar tetap hidup sampai akhir. Barulah di babak ketiga menjadi pertarungan sengit sesungguhnya. Saat itu sekumpulan orang mendatangi mereka. Sebut saja si Meriam. Orang itu berkata bahwa sang pria bertopeng telah meninggal di bawah tangan mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa pria bertopeng itu sesungguhnya telah berganti orang. Mereka pun membual dan berkata akan membunuhnya. Setelah mereka pergi, petugas penjara datang membawa beberapa orang pidana. Perhatian Jerry pun tertuju pada gelangan tangan yang dipakai orang itu. Ternyata ketika istrinya dibunuh, ia melihat si pembunuh mengenakan gelang yang sama. Ia merasakan bahwa kematian istrinya ada hubungannya dengan penjara ini. Ia tak sempat berpikir panjang dan perlombaan pun dimulai. Sekelompok wanita turun dari mobil. Mereka datang ke penjara dengan membawa misi masing-masing. Seorang gadis pun naik mobil Jason. Jason pun memberitahu gadis itu bahwa sosok pria bertopeng telah berubah. Ia pun membuka topeng yang ia kenakan. Kamu lebih tampan dari pria sebelumnya, namun wajahnya akan berubah setelah kecelakaan nanti. Di saat yang sama, Lisa mengamati mobil dari dalam ruangan. Demi menghiasi perlombaan, ia pun dari penjara lain mengundang beberapa wanita seksi untuk menjadi pengawas. Kesembilan mobil di sirkuit memulai memanaskan mesin mereka. Setelah lampu hijau menyala, semua mobil secepat kilat langsung melaju. Terdengar suara gesekan ban di sirkuit itu, dan semua mobil bersenggolan. Karena pengalamannya menjadi pembalap yang handal, Jason pun menjadi yang tercepat meraih posisi pertama. Lisa masih menganggap enteng lomba ini. Pertarungan dalam lomba ini benar-benar sengit. Mobil Jason ditabrak oleh si Meriam hingga keluar arena balap.
Di tengah perlombaan, Lisa membuat peraturan baru. Aktifkan pedang dan perisai. Setelah mengaktifkan pedang dan perisai, mereka yang melewati bagian jalan itu, gambar pedang akan mendapat senjata, yang melewati gambar perisai akan mendapatkan tameng, dan melewati tengkorak kesempatan memberi jebakan pada pemain lain. Setelah melewati gambar pedang, si Meriam mendapat getting gun dan menembakinya ke segala arah. Saat itu mobil melewati simbol tengkorak, memunculkan dua paku raksasa. Mobil di belakang pun tertabrak paku itu, dan paku itu mulai meremukkan seisi mobil. Lalu terdengar ledakan yang menggetarkan seisi penjara. Satu mobil telah tereliminasi. Saat itu juga perlombaan menjadi semakin sengit. Mereka tak henti-hentinya melewati simbol pedang, lalu menembaki musuh mereka dengan senjata Gatling. Mobil yang melintasi simbol perisai dapat melepaskan minyak serta paku. Paku tersebut akan menghempeskan ban mobil, membuat mobil itu hancur terguling, dan terakhir menembakinya dengan misil. Mobil kedua pun tereliminasi. Saat ini jumlah penonton telah mencapai 46 juta orang. Mobil Jason pun akhirnya melintasi simbol perisai. Muncul perisai di bagian belakang mobilnya. Perisai itu ditembaki hingga berlubang. Jika perisai itu diserang terus, maka perisai itu menjadi tidak berguna lagi. Di saat yang genting itu, peluncuran alat peledak Jason tidak bekerja. Ia pun menyuruh si wanita untuk mencabut alas di atas pahanya dan melepas secara manual alat peledak itu. Bahan peledak itu mengenai dinding dan melumuri seisi mobil di belakang. Wanita itu mengambil pematik api dari mobil lalu pergi membuangnya. Mobil yang terbakar itu pun ditabrak oleh mobil lain di belakangnya. Mantap! Namun saat itu juga seorang pembalap di sebelah memberi sebuah isyarat. Jerry pun tercengang karena gestur itu merupakan gestur yang sama dilakukan oleh pembunuh istrinya. Ternyata pembunuh istrinya itu berada di penjara yang sama dengannya. Semua merupakan peraturan dari Lisa. Tersisa 6 pembalap yang masih bertahan hidup. Jason pun memutuskan untuk tidak mengikuti lomba selanjutnya. Tak disangka Lisa malah mengeluarkan foto putrinya Jason. Dia pun mau tak mau harus melanjutkan pertandingan itu. Babak kedua pun dimulai. Namun Jason kali ini sengaja memperlambat mobilnya. Dia bertanya pada si wanita mengapa senjata di mobilnya bisa rusak. Apakah pria bertopeng sebelumnya mati di tangannya si Meriam? Ternyata wanita itu telah menandatangani sebuah perjanjian dengannya, di mana jika ia bisa merusak senjata Jason, ia akan dibebaskan, dan alat yang rusak kemudian merupakan olah darinya. Tujuannya agar Jason tidak melanjut ke babak berikutnya. Kejujurannya membuat mereka berdua saling akrab. Jason pun menginjak dalam-dalam penggagasnya, mencoba menghabisi pembunuh istrinya itu. Ia pun mengejar mobil orang itu dan menembakinya dengan gila. Keduanya pun saling baku tembak. Senjata mereka terlalu ganas. Jason membelokkan mobilnya dan melepaskan asap hitam. Mobil si pembunuh pun menabrak pembatas beton. Dia membuka pintu mobil lalu menghantam si pembunuh itu. Kau tidak boleh berhenti, dan kau tidak boleh turun dari mobil. Jason tidak peduli dengan segera turun, memegang leher pria itu dan menghancurkan dengan sekali putaran. Pandangannya tertuju pada CCTV, menatap dengan penuh kekejaman. Lisa pun tak terima dengan melanggar peraturannya. Keluarkan kendaraan perang. Sebuah kereta besar pun bergerak keluar. Sementara itu rekan si Meriam mulai cerewet. Ia pun menendang rekannya keluar mobil. Kereta perang itu pun memasuki arena balapan. Machine gun itu di atas kereta bisa menembak sebanyak 2000 peluru tiap detiknya. Seketika semua mobil di sana habis ditembak tak berbentuk. Rudal yang ditembak ke kereta itu dapat membakar habis semua mobil dalam sekejap. Ya bukanlah arena balap, tapi sebuah medan perang. Sampai akhirnya tersisa 2 mobil di arena sana, yaitu mobil Jason dan mobil si Meriam. Mereka berdua menembaki kereta itu dari depan hingga menutupi pandangan pengendaranya. Mereka pun melewati simbol pertempuran, dan kereta itu pun tertancap di paku raksasa. Api ledakan pun membumbung tinggi ke atas langit. Lisa sangat geram. Semua orang di dalam penjara menyambut mereka berdua. Baru pertama kali ini ada orang yang berhasil mengalahkan semua kekuatan dari Lisa.
Jason dan si Miriam pun berteman sejak itu. Besoknya Lisa pun berniat akan menghabisi Jason. Namun petugas berkata ia akan berefek buruk pada acara balap ini. Jangan bodoh, pria bertopeng itu akan mati. Dia diam-diam mengirim orang untuk mencabut alat anti ledakan di mobil Jason. Babak terakhir pun dimulai. Sekarang hanya tersisa sang pria bertopeng dan si Miriam. Malam ini hanya ada satu orang yang keluar hidup-hidup dari arena. Kedua mobil itu langsung berlari hingga mencapai kecepatan 160 km per jam. Si Miriam dari belakang mulai menembaki Jason dengan gatling gun-nya. Jason pun menginjak simbol perisai. Namun senjata di mobilnya tak berfungsi. Tentu saja ini merupakan ulah dari si Lisa. Mobil di belakangnya terus menembaki mobilnya bertubi-tubi. Plat besi di mobil Jason sedikit akan hancur. Ia pun memutuskan untuk melepaskan plat besi dari mobil itu. Apa? Lakukan saja. Plat besi itu dicabut dan terlempar ke belakang. Tentu saja si Miriam sudah siap terhindar. Ia pun menyiapkan senjata terakhirnya. Si Miriam melepaskan rudal di mobilnya dan Jason pun menghindar. Tembok penjara itu pun hancur ditembaki rudal si Miriam. Hal itu membuat Lisa terganggu. Ternyata mereka berdua bekerja sama untuk membebaskan diri dari penjara. Mereka saling menatap dan tersenyum karena strategi mereka berhasil. Lisa pun dengan geramnya langsung mematikan siaran dan mematikan semua senjata yang ada di dalam mobil mereka. Dan itu pun menekan tombol peledak. Namun bom itu ternyata telah dijinakkan sebelumnya. Ia pun mengirim pasukan dalam jumlah yang besar untuk mengepung mereka berdua. Jason dan si Miriam sepakat untuk berpisah jalur agar memecahkan musuh dari belakang. Namun Lisa benar-benar tak ingin agar Jason bebas begitu saja. Si wanita pun berkata pada Jason bahwa ia akan tetap di mobil untuk mengalihkan perhatian pasukan itu. Karena itu telah mendatangi perjanjian, sehingga penjara sudah pasti akan membebaskannya. Jason pun segera keluar dari mobil. Beruntung dirinya tidak terluka saat melompat. Seketika Jason terdiam. Mobil pun diambil alih. Si wanita mulai bertopeng dan berdiri di atas mobil. Rating dari sialan Lisa pun berhasil memecahkan rekor dan ia mendapat sebuah hadiah berupa sebuah bom. Sekali pencet, si kepala penjara itu pun meledak tak tersisa. Jason dan Miriam pun membangun sebuah pabrik mobil. Sebuah mobil masuk ke pekarangannya. Turunlah seorang wanita yang selama ini menemaninya berlomba. Mereka bertiga hidup harmonis. Film ini benar-benar menakjubkan. Demi meningkatkan rating, seorang harus rela dituduh masuk penjara. Film Death Race ini akan berlanjut pada seri berikutnya. Bagi yang suka, jangan lupa follow ya.